Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, para pecinta MMC TV 35 Madura. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita yang semalam sudah sempat kita jalankan satu episode, maka kali ini kita akan melanjutkan di episode kedua. Tentunya dengan judul yang berbeda. Seperti yang tertera di layar. Judul kali ini yang akan kita bahas adalah kata mu'alaf, Yesus dilahirkan. Berarti dia manusia bukan Tuhan. Sekali lagi, saya mencari-cari tentang ini. Tujuan saya bukan untuk membuat ricuh agar tidak nyaman antar umat beragama, bukan seperti itu. Tapi ini disebabkan oleh ada salah satu tokoh di luar Islam, kemudian mengatakan bahwa mu'alaf itu adalah orang bodoh. Jadi dianggap bahwa para mu'alaf itu dianggap bodoh-bodoh. Kan makanya akhirnya saya mencoba untuk mencari tahu, benarkah mu'alaf itu adalah orang yang bodoh-bodoh? Tapi ternyata setelah saya cari, ternyata mu'alaf itu cerdas-cerdas, bukan bodoh-bodoh. Karena berarti dia sudah menggunakan nalarnya dengan baik. Menggunakan daya pikirnya, daya nalarnya dengan baik. Karena kalau orang yang benar-benar membuktikan kebenaran agamanya, maka dia akan membuktikan melalui kitab itu sendiri atau kitab dari agama-agama yang lain. Dan setelah saya perhatikan, mu'alaf ini sudah memadukan antara dalil dari akal sehat, dalil dari Bible atau Alkitab, dalil dari Al-Quran, juga hadis bahkan. Seperti yang sudah kita jelaskan semalam, setelah saya baca isi dari kata mu'alaf, ternyata poinnya adalah ini adalah sebuah kecerdasan yang luar biasa. Dan sekarang ayo kita buktikan kembali, saudara. Kita buktikan kembali sekarang. Kata mu'alaf, Yesus dilahirkan, berarti dia manusia bukan Tuhan. Apa landasannya? Mereka ini berlandaskan kepada kitabnya yang di masa lalu, di saat dia masih di luar Islam. Artinya dia menggunakan Bible. Di dalam Bible, sahabat-sahabatku, kalau semalam ada yang komen tadi, saudaraku ada yang komen, saya dikirain membaca Markus, membaca Lukas. Dikirain saya membaca Bible di surat Lukas. Bukan, saya tidak membaca Lukas, tapi saya baca Matius, Matius 1:16 kalau nggak salah, kalau yang malam sahabatku. Jadi bagi sahabatku yang komen itu mungkin salah dengar atau bagaimana ya dari saya semalam. Yang saya baca itu bukan Lukas, tapi Matius 1 nomor 16. Kemudian kalau ayat Al-Qur'annya
Yang semalam itu surah Ali Imran ayat 57 kalau nggak salah yang saya baca semalam. Nah, sekarang yang akan kita baca masih tetap di Matius. Di Matius. Matius ini di Matius 1:21 sekarang. Jadi kalau kalian membuka Bible silahkan dibuka. Matius 1 nomor 21. Kalau saya bilang ayat, ini nanti dikirain Al-Quran. Bukan, ini bukan ayat saya kira, nomor 21. Di sini dikatakan bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus katanya. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lihat di Matius 1:21. Kemudian mu'alaf ini tidak hanya membaca isi dari yang ada di dalam Bible tadi, di Alkitab tadi, tapi dia menjelaskan, ayat tersebut merupakan nubuat Allah buat Maryam, bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki yang bernama Yesus sebagai penyelamat umat, yaitu Bani Israel. Selain dari memberikan penjelasan seperti yang tadi, ini nanti kita akan jelaskan satu persatu melalui tafsir Al-Quran dan akal sehat. Kita bandingkan bagaimana antara mana yang lebih rasional antara keyakinan Islam dengan keyakinan yang ada di dalam Bible. Oke, kita lanjutkan. Si mu'alaf ini cerdasnya bagaimana? Masih memberikan inti pokok dari isi dari ayat tersebut. Yakni di Matius 1:21 tadi. Apa kesimpulannya? Ada dua. Yang pertama, setiap yang dilahirkan katanya pasti bukan Tuhan. Yesus dilahirkan, berarti Yesus bukan Tuhan. Oke? Kemudian dia memberikan kutipan lebih lanjut di bawahnya, Yesus menjadi penyelamat umatnya, yaitu Bani Israel. Berarti Yesus hanya seorang utusan Tuhan, manusia biasa dan bukan Tuhan. Selain dari ini, mu'alaf ini juga, oke, kita baca semuanya dulu. Baca semua dulu, kemudian dia juga mengutip ayat Al-Quran. Al-Quran juga menginformasikan kelahiran Nabi Isa atau Yesus sebagai berikut. Qala innama ana rasulu rabbiki li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Intinya dikatakan, Jibril berkata, aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Quran surah 19, Maryam ayat 19. Jadi surah ke-19, yaitu surah Maryam ayat 19. Nah, ini sudah selesai kita baca. Nah, sekarang kita kaji ulang satu persatu dari perkataan mu'allaf tadi. Jadi mu'allaf ini menyimpulkan dua kesimpulan dari ayat ini. Ada 3 poin yang dia jadikan kesimpulan dari isi ayat ini. Bahwa yang pertama, karena di sini dijelaskan bahwa Yesus itu akan dilahirkan oleh seorang perempuan. Ada kabar di Matius 1:21 bahwa Sayyidah Maryam ini akan melahirkan anak laki-laki dan dia akan memberi nama Yesus. Nah, kemudian si mu'allaf ini mengatakan bahwa dengan seperti ini berarti Yesus pasti bukan Tuhan, karena setiap yang dilahirkan berarti bukan Tuhan. Nah, kita coba melalui akal sehat sebelum masuk kepada isi ayatnya. Setiap yang dilahirkan pasti bukan Tuhan.
Saya setuju dengan perkataan ini. Kenapa saya setuju dengan perkataan ini? Setiap yang dilahirkan pasti bukan Tuhan, karena kalau dilahirkan berarti butuh kepada yang melahirkan. Karena kalau dilahirkan butuh kepada yang melahirkan. Yang melahirkan siapa? Ibunya. Berarti Yesus butuh kepada seorang ibu. Di samping butuh kepada seorang ibu, sebelum dia dilahirkan, ada di dalam rahim. Dia butuh rahim. Di dalam rahim, dia justru sudah mulai butuh asupan gizi untuk membentuk menjadi tulang, menjadi darah, menjadi daging, dan lain sebagainya. Itu juga bergantung kepada kesehatan orang tuanya. Artinya dia butuh kepada yang lain, butuh kepada ibunya. Karena kalau Tuhan pasti tidak butuh kepada yang lain. Kalau Tuhan. Kalau ciptaan, pasti dia butuh kepada yang lain. Kenapa? Namanya juga ciptaan. Seperti itu. Jadi kan makanya Yesus itu jelas bukan Tuhan. Kenapa? Dilahirkan. Ini secara akal sehat dulu. Kemudian yang kedua, Yesus juga ini dijelaskan bahwa dia hanyalah seorang utusan untuk Bani Israel. Oke. Kalau diutus, kemudian dia jelas berupa manusia, maka ini artinya dia juga bukan Tuhan. Kalau Tuhan pasti tidak berubah. Mana buktinya bahwa kalau Tuhan pasti tidak berubah? Iya, karena Tuhan tidak ada permulaannya. Tuhan tidak dilahirkan. Kalau Tuhan itu pencipta. Kalau melahirkan, ini artinya kalau melahirkan berarti asal dari sesuatu. Kalau dilahirkan berarti berasal dari sesuatu. Seperti itu kan makanya dijelaskan di dalam Al-Qur'an sangat jelas sekali di dalam surah Al-Ikhlas. Di sana dikatakan qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad. Qul katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad. Dia Allah zat yang Maha Esa. Oke, tentang Esa ini sebenarnya sudah kita jelaskan di episode sebelumnya dengan rinci sekali. Silahkan lihat di channel-channel saya yang membahas tentang hal ini. Ini kalau tidak salah sudah saya bahas ketika saya membahas bahwa Allah bukan manusia. Itu. Kalau nggak salah saya bahas di situ. Sudah saya bahas dengan rinci. Jadi sekarang saya akan masuk ke poinnya saja. Qul huwallahu ahad. Qul katakanlah wahai Muhammad, huwallahu. Dia Allah ahad. Dia zat yang Maha Esa. Allahus somad. Allahus somad. Ini juga ini ada yang memberi makna tempat bergantung segala sesuatu. Ini bisa nanti disalahpahami. Kalau orang tidak paham dengan arti yang seperti ini, bisa disalahpahami. Tapi ada yang lebih mudah untuk dipahami. Makna Allahus somad artinya adalah Allah tidak butuh kepada makhluknya, sedangkan makhluknya butuh kepada Allah. Itu artinya. Kalau bahkan ada yang memberi makna Allahus somad, misalnya di dalam salah satu tafsir, tafsir At-Tabari kalau nggak salah, ditafsiri dengan la jaufalah, bahwa Allah itu bukan sesuatu yang memiliki rongga. Bukan sesuatu yang memiliki rongga. Sesuatu yang memiliki rongga, ini ditafsir surah Al-Ikhlas, tafsir At-Tabari, di sini ada kitabnya. Kebetulan saya punya di juz ke-12 itu surah Al-Ikhlas. Di sana dijelaskan bahwa makna Allahus somad salah satunya adalah la jaufalah. Artinya Allah bukan sesuatu yang memiliki rongga.
Kalau bukan sesuatu yang memiliki rongga, jelas bukan manusia. Allah jelas bukan manusia. Kalau manusia memiliki rongga, juga tidak boleh dikatakan benda padat. Enggak boleh. Karena Allah itu bukan benda. Baik benda terkecil atau benda agak besar, lumayan besar, besar sekali, sangat besar, dan sampai dari saking besarnya tidak kelihatan, bukan kayak gitu. Itu semuanya benda tetap, bukan Tuhan. Oke? Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa kalau dikatakan seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan saudaraku. Allahus Somad, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya apa? Kalau dia tidak beranak, artinya apa? Artinya dia bukan asal dari sesuatu, walam yulad, dan tidak dilahirkan. Artinya dia bukan berasal dari sesuatu. Kalau Tuhan bukan asal dari sesuatu atau berasal dari sesuatu. Tapi kalau ciptaan, kalau enggak asal dari sesuatu, berasal dari sesuatu. Contohnya apa? Contohnya Nabi Isa ini. Atau Yesus katanya kan. Mana buktinya bahwa dia berasal dari sesuatu? Yaitu berasal dari ibunya. Ibunya berasal dari ibunya lagi. Siapa? Sayyidah Maryam punya ayah namanya Imron. Jadi istrinya Imron ini yang yang merupakan ibunya Sayyidah Maryam. Jadi ibunya berasal dari ibunya lagi gitu. Seperti itu. Jadi kalau tidak berasal dari sesuatu atau asal dari sesuatu. Contoh misalnya manusia pertama Nabi Adam. Nah, Nabi Adam itu berasal dari sesuatu. Dari apa? Dari tanah. Tanah adalah asal dari Nabi Adam. Kalau Allah bukan yang seperti itu. Bukan asal dari sesuatu, juga bukan berasal dari sesuatu. Tapi Allah pencipta segala sesuatu. Kalau asal dari sesuatu, itu artinya ada sesuatu yang terlepas darinya. Allah bukan sesuatu yang terlepas atau yang terpisah atau yang nyambung atau yang menyatu, bukan. Tidak boleh dikatakan seperti itu. Karena semua itu adalah ciri-ciri makhluk, ciri-ciri benda. Contoh misalnya yang berasal dari sesuatu, itu seperti tadi. Nabi Adam berasal dari tanah. Tanah adalah asal dari Nabi Adam. Asalnya Nabi Adam adalah tanah. Sedangkan Nabi Adamnya berasal dari tanah. Seperti itu. Itu makna yang mudah untuk kita pahami dari lam yalid wa lam yulad. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Kalau tidak ada yang serupa, ya jangan serupakan, jangan dibayangkan, jangan digambarkan. Akhirnya apa? Tetap salah. Kan makanya di dalam Al-Quran dikatakan, fala tadribu lillahil amsal. Jangan serupakan Allah dengan makhluknya. Nah kan makanya ini sekarang juga, kenapa umat Islam, kenapa orang Islam dilarang untuk mengucapkan selamat Natal, selamat hari Natal? Kenapa? Kenapa dilarang? Pingin tahu? Karena kenapa umat Islam dilarang mengatakan selamat hari Natal? Karena itu sama dengan mengatakan selamat ya atas kelahiran Tuhanmu, atas kelahiran Yesus sebagai Tuhan. Artinya apa dengan seperti itu? Ini sama dengan ridho terhadap kekufuran orang lain. Di dalam Islam dikatakan ar-ridha bil kufri, ar-ridha bil ma'siyati ma'siyatun, war-ridha bil kufri kufrun. Kalau apa yang kita omongin adalah sebuah kemaksiatan, maka itu maksiat. Tapi kalau kita rela terhadap kekufuran seseorang, kita berarti menjadi kufur juga. Lah kemudian misalnya nanti kan bilang seperti ini biasanya. Yah, emang apa efeknya? Kan biasanya kan ada bilang gitu kan? Emang apa efeknya kalau cuma mengatakan selamat hari Natal? Kan nggak ada efeknya, nggak ada masalah. Nah masalahnya kepada akidah bagi umat Islam. Sama dengan mengatakan seperti itu. Selamat
Sama dengan mengatakan, "Selamat atas kelahiran, Yesus sebagai Tuhan." Itu maksudnya. Tapi kalau misalnya masih ngotot, yah apa pengaruhnya? Kan cuma ucapan, masa sampai langsung mengeluarkan dari Islam? Biasanya gitu kan? Oke, kalau begitu, oke saudaraku, misalnya orang, Kristen yang bilang gitu misalnya, ada yang ngotot gitu. Ah, kita bilang sama mereka, "Oke kalau begitu, kalau hanya ucapan ya, saya minta sama kamu sekarang baca syahadat. Mau nggak?" "Loh itu kan masuk Islam." Ah, sama aja saya mengucapkan selamat itu, sama dengan saya murtad, kufur. Kalau begitu coba kamu baca baca 2 kalimat syahadat, nggak akan mau saudara. "Oh iya juga ya," gitu nanti dia, "Oh iya juga ya." Ah, dengan begitu artinya apa? Kita tidak perlu mengucapkan hal itu di hal-hal yang boleh kita kita lakukan, hal-hal yang tidak boleh, ya udah kita cegah. Nggak usah banyak bicara tentang hal itu. Toleran itu artinya apa? Kita menghargai di bagian mana yang boleh bagi umat Islam kepada orang Kristen atau orang Kristen kepada orang Islam. Artinya sama-sama menghargai. Sekarang kita masuk kepada ayatnya. Itu anggap dulu tadi adalah sponsor ya dikit ya. Tambahan-tambahan. Mudah-mudahan bermanfaat juga tapi. Oke, di sini di surah Maryam ayat 19. Qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki gulaman zakiyya. Ah, di sini ayatnya menyebutkan bahwa ini kebetulan saya juga buka tafsir apa namanya ini, tafsir apa ya? Entar saya kasih lihat dulu nih. Tafsir Bawawi. Ini sangat suka saya, lumayan suka dengan tafsir Bawawi. Di sini dikatakan, qala laha Jibril. Ini sebenarnya yang berkata adalah malaikat Jibril. Berkata kepada siapa? Berkata kepada Sayyidah Maryam. Qala laha Jibril, innama ana rasulu rabbiki. Innama hanya saja ana saya rasulu rabbiki. Adalah adalah utusan dari Tuhanmu. Li'ahabalaki. Untuk memberitahukan kepadamu, menganugerahkan kepadamu, memberikan kepadamu. Li'ahabalaki untuk memberikan kepadamu, apa yang akan diberikan oleh Allah kepada Sayyidah Maryam yang diinformasikan oleh malaikat Jibril, yang diinformasikan adalah wulaman zakiyya. Gulaman zakiyya, anak laki-laki zakiyya yang suci. Ai waladan sholiha, anak yang soleh, tohiron yang suci. Suci maksudnya minadzunubi, dari dosa-dosa. Artinya dia adalah lelaki yang suci dari dosa. Anak itu yaitu Nabiullah Isa. Jadi kan makanya di sini jelas bahwa di dalam Al-Quran pun dikatakan bahwa apa namanya, tentang Nabiullah Isa, bahwa dia dilahirkan, bahwa Sayyidah Maryam akan melahirkan seorang anak, yang anak itu adalah anak yang suci dari dosa. Dia adalah anak yang soleh dan suci dari dosa. Artinya anak yang tidak berdosa, anak yang suci. Nah, kan makanya ketika disebut sebagai seorang anak, gulaman zakiyya, anak laki-laki yang soleh, tohiron suci minadzunubi dari dosa-dosa. Nah ini artinya adalah, apa kesimpulan dari sini? Menjadi jelas bahwa Nabi Isa atau Yesus kata di dalam Alkitab itu, yang disebut sebagai Tuhan, kalau bagi kita sebagai seorang Muslim, maka dia jelas manusia. Ciri-cirinya tidak ada ciri-ciri ketuhanan. Kalau misalnya dia akan menganggap, oh, nggak bisa. Dia itu
Harusnya memang disebut sebagai Tuhan. Kenapa? Karena dia lahir dari seorang ibu tanpa ayah. Ah, gimana kalau misalnya mengatakan begitu? Apa tanggapan kita? Kita akan jawab bagaimana? Kita jawab, kalau yang menjadi alasan dia disebut Tuhan hanya karena tidak memiliki ibu, maka ada yang lebih keren dari itu, yang lebih dahsyat dari itu. Siapa? Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam? Nabi Adam bukan hanya tidak dilahirkan dari seorang ibu, tapi juga tidak tanpa ayah, tanpa ibu, dua-duanya. Seharusnya kalau mau dijadikan Tuhan, Nabi Adam, bukan Nabi Isa. Tapi tetap walaupun misalnya beralih, oh enggak, mulai sekarang berubah menjadi menuhankan Nabi Adam misalnya. Ya tetap salah. Tetap salah. Kenapa? Karena tetap manusia, ada permulaannya. Kenapa? Ya tetap ciptaan. Setiap ciptaan pernah tidak ada. Kalau pernah tidak ada, tidak layak disebut Tuhan. Oke, saudaraku, bagaimana? Sampai di sini bisa dimengerti, saudaraku? Jadi jangan sampai kita terkecoh dengan perkataan-perkataan yang menjebak. Banyak sebenarnya perkataan-perkataan menjebak, cuman karena sekarang fokusnya kepada apa namanya, menanggapi orang yang mengatakan bahwa mu'alaf itu adalah orang bodoh. Jadi kan makanya eee, kita fokus hanya memberitahu bahwa mu'alaf itu cerdas-cerdas ternyata. Dan makanya bagi kalian yang masih berproses untuk semakin cerdas, semakin sempatkan untuk belajar, mencari guru, jangan mengandalkan buku. Kalau mengandalkan buku tidak akan bisa dengan maksimal nanti untuk mensucikan Allah dengan benar. Karena kadang menjadi salah juga. Menjadi salah kalau hanya mengandalkan buku. Dulu ada kejadian yang seperti itu di masa ada seorang pemuda, dia punya ayah, ayahnya ini ahli dokter, dokter ahli ayahnya. Sedangkan anaknya menjadi penerus setelahnya, tapi dia tidak pernah belajar. Akhirnya apa? Yang dia cari adalah buku. Ketika membaca buku, kemudian dia di dalam buku tersebut, apa yang terjadi? Dia kemudian mengobati pasien hanya mengandalkan dari hasil baca buku. Akhirnya apa? Yang ada adalah salah pengobatan. Gimana kok bisa salah pengobatan? Ternyata dia hanya salah baca titiknya doang. Hanya salah baca titiknya doang. Harusnya itu titiknya satu, tapi mungkin karena salah cetak kemudian titiknya jadi dua, kan makanya artinya jadi berubah. Apa yang dimaksud di situ? Yang dimaksud di situ di dalam di dalam buku pengobatan itu yang dibaca oleh pemuda yang meneruskan ayahnya itu, dia membaca Hayyatus Sauda dawaun min kulli da. Sedangkan yang asli yang benar adalah Habbatus Sauda dawaun min kulli da. Apa ini artinya? Apa bedanya dua-duanya? Nah, sebenarnya bukunya ini benar tulisannya. Cuman ada salah cetak, jadi titiknya jadi dua. Karena itu teks Arab. Akhirnya apa? Oleh si pemuda ini dibaca, bukan dibaca Habbatus Sauda, tapi dibaca Hayyatus Sauda. Apa bedanya maknanya? Kalau dibaca Habbatus Sauda adalah jinten hitam. Jinten hitam. Habbatus Sauda kan semua tahu bahwa itu memang obat dari segala penyakit. Tapi karena dia salah baca, hanya beda karena berubah jadi titiknya jadi dua, dibaca Hayyatus Sauda. Akhirnya jadi apa? Ular hitam. Nah, ini artinya Habbatus Sauda asalnya jinten hitam jadi ular hitam. Nah, kemudian
Ular hitam ini dibuat untuk ngobati pasien. Iya, pasiennya bukan sembuh tapi mati. Nah ini kan makanya hati-hati, belajar itu bukan dari buku, tapi dari guru. Oke saudaraku. Oke saudaraku, berhati-hatilah. Jadi kan makanya kalau masih ada yang mengatakan bahwa mualaf itu tidak cerdas, mualaf itu bodoh, misalnya ada yang bilang begitu, maka ini sebenarnya hanya apa namanya, bahasa kasarnya omong kosong. Kenapa? Karena saya melihat, mualaf ini cerdas banget. Saya masih 2 ya, membuktikan 2 dengan yang semalam itu. Kata mualaf yang semalam itu luar biasa juga ketika kita bahas, ketika dibahas panjang lebar melalui tafsir, melalui ini. Luar biasa saudaraku. Jadi kan makanya, hmm, saya nggak percaya kalau mualaf dikatakan bodoh. Tapi kalau misalnya benar-benar ada yang bodoh masih, nah kesempatan untuk belajar, tingkatkan. Ketika ada ungkapan-ungkapan seperti itu dari orang-orang di luar Islam, tingkatkan belajarnya, tingkatkan semangatnya, tapi bukan hanya semangat, cari guru yang terpercaya. Nah itu. Oke sahabatku, mungkin saya akan cukupkan ya sampai di sini dulu, karena di sini sudah isya dan sudah hampir iqomah di masjid ya. Daripada saya ketinggalan jamaah, maka mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada hal-hal yang perlu ditambahkan saudaraku, tambahkan melalui kolom komentar. Sekali lagi sahabatku, ada sahabatku tadi yang komen di bawah, ada yang komen, katanya di Lukas tidak ada yang kamu sebutkan. Saudaraku, saya tidak sedang membaca Lukas. Dari semalam saya membaca Matius 1 nomor 16 saudaraku, yang semalam. Yang sekarang Matius 1 21 saudaraku. Kalau ayat Al-Qur'annya, kalau yang semalam itu seingat saya surah Ali Imran ayat 57. Kalau yang sekarang ini surah Maryam, surah ke-19, ayatnya juga 19. Begitu saudaraku. Jadi kalau ada yang perlu dikoreksi, ada yang perlu diperbaiki saudaraku, silahkan ada kolom komentar di bawah. Sampaikan semua apa yang ingin sahabat-sahabatku sampaikan. Sampaikan dengan cara-cara yang terbaik. Insya Allah saya juga akan merespon dengan respon yang terbaik saudaraku. Oke saudaraku, terima kasih kunjungannya semuanya. Terima kasih yang sudah mampir. Terima kasih kalian telah mendengarkan, menyimak live streaming kali ini. Semoga bermanfaat, semoga semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan menjadi jalan semakin mudahnya kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain di masa mendatang dari saat ini, dan juga semoga semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan menjadi jalan untuk semakin meningkatkan ketaatan kepada Allah, dan juga semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semuanya menjadi jalan untuk semakin mudahnya mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena yang jelas semuanya adalah butuh untuk masuk surga. Berharap masuk surga di surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Mudah-mudahan kita semuanya ditempatkan di surga Firdaus. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke sahabat-sahabatku, sampai di sini dulu. Dan perlu diingat bahwa tujuan saya di dalam menyampaikan ini, menyampaikan live streaming, mengungkap tentang kata mu'alaf ini, karena ya agar kedepannya kita tidak perlu menggunakan cara-cara dengan caci maki, dengan hinaan, dengan hal-hal yang tidak baik lainnya, karena hal itu tidak ada gunanya, justru hanya akan meresahkan kita sebagai warga Indonesia, akan meresahkan antar umat beragama. Antar umat beragama. Jadi ayo kita bentuk kerukunan. Kalau kita ingin menyampaikan kekeliruan-kekeliruan atau ingin menyampaikan bahwa agama saya, misalnya mengatakan bahwa agama saya yang paling benar, silahkan buktikan melalui dalil. Buktikan melalui sesuaikah dengan akal sehat, sesuaikah dengan dalil,
Sesuaikah dengan itu? Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Nah, itu aja saudaraku. Kan makanya jangan ke depannya ayo kita sebagai warga Indonesia, ayo kalian adalah saudara-saudaraku. Saudaraku yang hanya sebangsa setanah air dan juga kalian yang sesama muslim adalah saudaraku seagama dan juga sebangsa setanah air. Artinya ayo ke depannya kita bentuk kerukunan, bentuk ketentraman. Karena kalau kita menggunakan cara yang tidak baik di dalam ketika mendakwahkan agama kita masing-masing, itu hasilnya akan lebih sulit untuk mendapatkan hasil dari dakwah yang kita sampaikan. Kita sampaikan dengan cara yang terbaik. Kalau misalnya ada kekeliruan, cukup fokus kepada kekeliruannya. Apa kekeliruannya? Paling tidak apabila kita mau menggunakan, berarti kita kritik kesalahan dari teksnya, dari ucapannya, bukan kita nyerang fisiknya. Oke, saudaraku, ingat itu semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kebaikan untuk kita semuanya. Dan bagi sahabat-sahabatku yang sering mendengar pernyataan-pernyataan atau keyakinan-keyakinan menyimpang, semoga ini juga menjadi counter, menjadi penguat bagi kita, bagi sahabat-sahabatku yang sudah pernah mendengar hal ini, semoga semakin kuat daya ingatnya, dan bagi sahabat-sahabatku yang baru dengar, mudah-mudahan ini menjadi jalan penguat keyakinan kita bahwa satu-satunya agama yang benar hanyalah Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar dan yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Dan bahkan dikatakan di dalam ayat lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, falayyuqbala minhu, maka agamanya yang lain itu tidak diterima. Kenapa? Karena satu-satunya agama yang benar dan yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam.